Selamat siang dan selamat pagi. Walaupun lagi-lagi saya merekamnya malam, ya selamat apa berarti ya, selamat aja lah ya. Eh, di video pertama kita telah membahas tentang definisi dan sifat-sifat. Dan video saat ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya dengan akan membahas contoh-contoh soal. Saya sudah menjanjikan saya akan memberikan contoh soal dalam bentuk pangkat bilangan bulat, ya. Terus ada pangkat bilangan pecahan, oke. Tulisannya rumah aja nggak apa-apa. Terus pecahan itu otomatis nanti bentuk akar, nanti dijelasin kenapa gitu ya. Terus ada lagi pangkat apa? Masih ingat? Negatif gitu ya. Dan satu lagi apa? Masih ingat nggak? Beda variabel. Oke, ini variabel ya. Nah, saya sudah menjanjikan contoh soal itu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Oke. Integral 3x pangkat 6 dx. Tadi dalam sifat integral, kalau ada integral kayak gini, x pangkat 7 3 per 7 ya, karena dibagi sama tambah c. Oke ya. Kesalahan yang sering terjadi gini, ini ya, saya coba menceritakan kesalahan yang sering terjadi gini. Integral 3x pangkat 6 dx, ini tulis x pangkat 7, benar sih, tambah 1, tapi ini 3 dibagi 6. Kesalahannya apa? Dia membagi belum di jumlah 1, belum ditambah 1. Ini salah jelas ya. Terus kesalahan kedua yang sering terjadi juga, 3 kali 6 dia 18, ininya mah x pangkat 7, karena pak kan integral mah pokoknya tambah 1 weh. Padahal nggak gitu ya. Jadi yang warna merah ini sering terjadi, hati-hati, itu salah. Oh, diulang banget. Oke, lanjut ke nomor mana tadi? Ke nomor 2. Nah, ada trik lain dalam menuliskan ini. Kalau ada soal kayak gini nih, 2/11 x pangkat 3 dx. Ini kayak gimana tulisannya? Oke, x pangkat 4 ya, karena 3 tambah 1, 3 tambah 1, 3 tambah 1. Di sini yang agak riweh bagi beberapa, termasuk saya juga, ini 2/11 dibagi gitu ya, dibagi berapa nih? Dibaginya agak ribet kan, dibagi oleh ini 3 apa 4? 4 karena ya udah. Nah, di sini kita tulis berarti apa nih? 2/11 dikali. Nah, sebetulnya ini ada angka 1 tersembunyi, nyempil, dia ngumpet. Nah, akibatnya 2/11 dibagi 4/1 itu sama dengan 2/11 dikali, oke, dikali 1/2. Ini x pangkat 4. Ini ada yang kurang ya, plus c, plus c. Nah, ini saya tulis warna biru gitu ya, biar nanti ada alasannya. Nah, maksud saya nih, penulisan boleh 2/11 dibagi 4/1 gitu. Atau boleh kalian langsung menulis seperti ini. Nah, maksudnya gimana Pak? Lihat, ini kan 4/1 sebetulnya, di sini sedangkan 1/4. Jadi kadang penulisan yang seperti ini nanti ada kesalahan-kesalahan teknis dalam hal matematika dasarnya. Padahal penulisan lain juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara lihat, bagi langsung ubah aja jadi kali. Jadi nanti 2/11 kali, nggak usah bagi lagi, 1/4. Jadi 1/4 itu dibalik dari ini, 4/1, 1/4. Nah, ini kayaknya lebih baik dilakukan untuk seterusnya, karena proses ini sering terjadi kesalahan gitu ya. Jadi ini berarti hasilnya coret-coret 2, 1/22 gitu ya. Bener ya, 1/222. X pangkat 4 plus C. Ya, satu contoh lagi deh ya, untuk menyontohkan nomor 2. Nah, ini maksudnya gimana? Integral 2/7 x pangkat 6 dx. Nah, ini yang udah tahu Pak, langsung boleh Pak. Ini x pangkat 6. 6 itu 6/1, di sini berarti 1/6 dikali 2/7.
tambah C. Kan ini lebih gampang, langsung, bukan lebih gampang, sebenarnya kelihatan nggak rumek tulisannya. Ini 2 gitu ya, coret-coret 3, coret 3 berarti 1/21 X pangkat 6, ini 21 ya, X pangkat 6 plus C ya. Jadi penulisan dalam mengerjakan bisa dalam bentuk bagi gini, ini warna biru nih, bagi, atau dalam bentuk perkalian kali ya. Bagi beberapa mungkin hitungan seperti itu Pak, itu udah standar, tapi bagi beberapa yang lain kita harus ulang agar kita sama kesalahannya apa yang sering terjadi gitu ya. Oke, bilangan bulat. Setelah bilangan bulat kita akan belajar pangkat apa? Pecahan. Oke, pangkat pecahan ya. Oke, kita lanjut. Pangkat pecahan, contoh soalnya gini. Integral 2/5 X pangkat 2/3 ini kayaknya sih masih oke, masih bisa lah gitu ya. Oke, dx sama dengan gitu ya. Ini tambah 1. Nah, kita coba bikin tulisan di sini. 2/3 tambah 1. Oke. 2/3 tambah 1 hasilnya ini 2 tambah 3. Oke, per 3 gitu ya. Kalau misalkan ada soal lain 5/4 tambah 1. Oke, kalau 5/4 tambah 1 ya udah 5 tambah 4/4 gitu ya. Nah, proses ini sebetulnya nggak harus dilakukan. Kenapa? Karena lihat 3 ini dari mana? Dari sini kan. Kali ke sana per gitu ya, disamain. Ini di sana set kali 4 tambah 4. Nah, jadi maksud saya 5 tambah 4 selalu terjadi gitu. 5 tambah 4, 2 tambah 3. Jadi kalau di integral nih kadang kan kita bingung nih. Kalau misalkan 11/23 ditambah 1 disamain penyebut. Nah, itu nggak usah dilakukan proses itu. Kalian cukup lihat 2 tambah 3. Udah aja. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 5 tambah 4. Ya. Nah, berarti ngerjain integral yang kayak gini, yang pecahan, X 2/3 itu udah ditambah 1 tuh dengan cara X 2 tambah 3, 5/3. Tadi kan Pak integral itu dibalik, tapi ini harus kali ya, bukan bagi lagi, kali. 5/3 ini 3/5. Yang ini 2/5. Oke. Ini hasilnya 6/25. X 5/3. Ini selalu lupa C-nya ya, tambah C, tambah C. Hasilnya ini deh, ya. Sampai sini dulu. Nanti kita nomor 2 selanjutnya ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Oh, sorry, salah lagi, harus itu. Ya nggak apa-apa. Lanjut deh nomor 2. Integral. Nah, 2/3 X akar X dx. Nah, beberapa mungkin sudah familiar dengan tulisan ini ya, tapi beberapa juga harus dijelaskan lagi. Nah, di sini ya, kalau merecall tentang sifat integral ax n dx gitu ya, hasilnya apa gitu ya. Oke. Nah, harus ada koefisien, ada variabel, ada pangkat. Di sini udah jelas belum nih? Oke, koefisiennya inilah, boleh 2/3 gitu ya saya tulis. Sedangkan variabelnya X, sedangkan ini belum ada pangkat. Nah, oleh karena itu kalau ada X akar X, kita harus sederhanakan. CHSS, catatan hati seorang sunario kasih. Nah, CHSS-nya gimana? Kalau ada X akar X, ini sebetulnya X dikali X pangkat setengah. Proses ini sebenarnya nggak usah dilakukan seperti ini kalau udah terbiasa ya. Ini kan 1 nih, 1 tambah setengah, 3/2 berarti X 3/2. Berarti nanti kalau ada tulisan X akar X, kalian lakukan proses ini ya. Hasilnya ya X 3/2. Oke. Sip. Ini udah melakukan integral belum? Belum, karena ini baru mengubah bentuk ini menjadi bentuk seperti yang ini. Ada koefisiennya, ada pangkatnya, ada variabelnya gitu ya. Coba satu lagi deh. Kalau ada X kuadrat akar 3 X. Nah, gimana? Ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikali X pangkat berapa? 1/3 gitu ya. Ini gimana? Ya udah 2 tambah 1/3 ya.
Berapa hasilnya? X 2 kali 3 gitu ya, 7 per 3. Nah ini proses seperti ini yang coba nanti kalian lakukan. Nanti kita akan coba lagi dengan soal yang lain ya. Berarti ini gimana? Kalau kayak gini jangan riweh, ini aja langsung tambah 1, nggak usah kan, langsung aja 3 tambah 2 berarti X 5 per 2. 5 per 2 kalau ditulis di bawah tuh kali ya, 5 per 2 jadi 2 per 5 tambah C, ini hasilnya berapa? 4 per 15 X 5 per 2. Oke, tambah C. Nah di pilihan ganda ini ya, terkadang jawabannya nggak 5 per 2, jawabannya nggak 5 per 2. Nah di pilihan ganda terkadang jawaban 5 per 2 ini harus dipecah dulu di sini ya. X 5 per 2 itu kan X 2 setengah Pak. Oke, ini harus dilakukan ya, tanpa nanti tanpa di sini ya, sudah bisa ya. Ini X 2 dikali X setengah Pak. Kenapa demikian? Karena kan X 2 setengah itu X 2 tambah setengah. Kalau tambah dalam bentuk kalau dalam bentuk eksponen ya menjadi perkalian seperti ini. Ini jadi X kuadrat. Oke, 4 per 15 X kuadrat kali X pangkat setengah itu apa tadi kan? Oke, di sini nggak ada. X pangkat setengah itu akar X. Oke, tambah C. Jadi integral 2 per 3 X akar X itu sebetulnya 4 per 15 X kuadrat akar X tambah C. Boleh seperti ini boleh, tapi di pilihan ganda kan nggak sesuai kemauan kita, sesuai kemauan pembuat soal. Nah ini contoh soal bilangan bulat dan bilangan pecahan, dan otomatis juga ada di sini bilangan bentuk akar. Bentuk akar pun sebetulnya kalau diubah menjadi pangkat pecahan juga. Itu maksudnya ya, kenapa disatukan. Jadi bentuk akar itu bisa diubah menjadi pangkat pecahan. Oke, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Ada 2 lagi yang belum kita bahas. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. 2 lagi itu apa aja? Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.